dengan NIM 120230338 mahasiswa Universitas Sendang Kasih. Di sini saya akan mensimulasikan praktek mengajar dengan pembelajaran bahasa Indonesia pada kelas 9 dengan tema cerita rakyat. Yuk kita simak videonya. Ibu bacakan terlebih dahulu ya mengenai cerita rakyat. Cerita rakyat adalah bagian penting dari warisan budaya suatu bangsa yang biasanya diwariskan secara turun-temurun dalam bentuk tulisan. Cerita rakyat seringkali mencerminkan nilai-nilai, norma dan kepercayaan masyarakat tempat cerita tersebut berasal. Nah, itu mengenai pengertian cerita rakyat. Nah, definisi cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang diturunkan ke generasi atau cerita yang turun-temurun. Pertama yaitu definisi. Cerita rakyat yaitu bersifat turun-temurun. Ada lagi. Nah, cerita rakyat juga tidak memiliki penulis yang jelas, berbeda dengan novel. Tidak memiliki penulis yang jelas, berbedanya dengan novel. Kalau novel itu sudah tercantumkan nama penulisnya di bukunya. Kalau cerita rakyat ini tidak, karena tidak memiliki penulis yang jelas. Biasanya tokoh yang digunakannya itu seperti pangeran, putri, raksasa, dan lain-lain. Nah, di cerita rakyat ini tokoh yang sering diperankan yaitu seperti putri, pangeran, raksasa, dan lainnya. Tema yang diangkat sering berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Berikut juga alam dan kepercayaan masyarakat setempat. Tema yang diangkatnya itu tentang kehidupan sehari-hari. Nah, cerita rakyat ini tema yang diangkatnya atau pembahasan yang diangkat itu mengenai kehidupan sehari-hari.
Fungsi cerita rakyat. Fungsi cerita rakyat yang pertama menghibur, kedua mendidik, dan yang terakhir ketiga yaitu melestarikan budaya. Pertama, mendidik. Baik, lanjut, ada juga contoh cerita rakyat di berbagai daerah. Yang pertama, maling kundang, berasal dari daerah Sumatera Utara. Sebelum ibu jelaskan pasti sudah tahu kalian ya mengenai maling kundang. Maling kundang bercerita mengenai seorang anak yang durhaka kepada ibunya, sehingga ibunya murka dan akhirnya ibu tuh menjadi bar. Kedua ada sang puri yang berasal dari daerah Jawa Barat, berasal dari provinsi Jawa Barat. Sang puri berceritakan mengenai seorang pahlawan yang menjadi cinta pada dirinya sendiri tanpa menyadarinya. Jadi sang puri ini menceritakan tentang seorang pahlawan yang menjadi cinta pada seorang ibunya tanpa ia sadari bahwa ia tuh mencintai ibunya yang melahirkannya. Nah, itu mengenai cerita sang puri yang berasal dari daerah Jawa Barat. Nah, itu anak-anak mengenai cerita rakyat dari hari ini. Yang pertama, diulang ya. Ada definisinya itu bentuk atau relasi. Dan memiliki fungsi yang jelas, contohnya sering diterapkan oleh seorang pangeran, putri, raksasa, dan lain-lainnya. Temanya sering diambil dari tentang kehidupan sehari-hari. Ada fungsi cerita rakyat, yang pertama ada ibu, melestarikan budaya. Ada juga ciri-ciri cerita rakyat, diantaranya dongeng, mitos, legenda. Lanjut ada proses penyebarannya, proses penyebaran cerita rakyat diantaranya melalui buku dan seiring berjalannya zaman atau waktu itu. Ada juga contoh cerita rakyat di berbagai daerah, diantaranya yang pertama ada maling kundang, berasal dari daerah Sumatera Utara. Kedua, sang puri yang berasal dari daerah Jawa Barat. Dan yang terakhir yaitu pentingnya pelestarian cerita rakyat, diantaranya yang pertama yaitu mengenalkan nilai-nilai atau budaya, dan yang terakhir yaitu menghindari hilangnya warisan dari nenek moyang kita ya. Oke, itu teman-teman anak-anak mengenai cerita rakyat ya. Ada yang ditanyakan? Oke, anak-anak, materi hari ini